Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kaum muslimin, sahabat Himayah Foundation yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dalam kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dalam serial Hikmah, Dzikir dan Doa dalam Al-Qur'an. Di mana dalam kesempatan kali ini insya Allah kita akan memasuki tema yang kedua. Membahas tentang apa? Yaitu tentang hikmah daripada doa Nabi Nuh alaihissalam. Apa yang akan kita bahas daripada hikmah dari doa Nabi Nuh alaihissalam? Masya Allah. Ya ini apa ini Mas Subhan? Ini madu kaliandra. Madu kaliandra. Masya Allah. Jadi untuk kesehatan bagus ini ya. Masya Allah. Ini bisa saya coba ini ya. Masya Allah. Ini kalau mau beli atau order di mana ini ya? Kalau mau pesan bisa beli Di Shopee. Masya Allah. Jadi kalau mau pesan madu kaliandra premium Himayah, itu jamaah sekalian bisa memesannya di Shopee di toko Himayah Store, atau bisa juga lewat WhatsApp. Nanti bisa nomornya bisa nanti dicek di link di deskripsi dari video ini. Seperti itu. Insyaallah saya coba dulu. Baik, alhamdulillah. Ini tentunya bisa memberikan kesehatan untuk kita semua agar segala aktivitas kita bisa berjalan lancar. Baik, sahabat Himayah Foundation yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an, yaitu doa Nabi Nuh yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an? Bisa kita buka di dalam surat Nuh ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wa la tazididz zalimina illa tabara." Wahai Rabbku, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan orang yang masuk ke dalam rumahku dengan beriman, serta semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Sahabat Himayah Foundation yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam ini. Setidaknya ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah perkataan Nabi Nuh alaihissalam, Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya, wahai Rabbku Allah Subhanahu wa taala, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Ini menunjukkan satu arti, memberikan satu pelajaran kepada kita semua bahwa setiap muslim hendaknya selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kehidupannya jangan sampai dia lepas untuk senantiasa memohon beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapa yang lebih utama untuk dimohonkan ampunan? Ya, maka jawabannya adalah diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri yang utama untuk kita mintakan ampunannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua setelah itu adalah kedua orang tua kita. Maka di dalam ayat ini Allah menyebutkan Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Ini menunjukkan bahwasannya di dalam sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian. Yang pertama adalah diri kita dulu, kemudian keluarga kita. Kemudian
mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita setelah kita memohon ampunan kepada Allah untuk diri kita. Kemudian orang yang kedua yang harus kita utamakan itu adalah kedua orang tua kita, karena orang tua menjadi orang tua kita, bapak ibu kita menjadi orang yang paling utama, harus kita utamakan, harus kita berbakti kepadanya setelah diri kita. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 23 hingga 24. Ya, ini bagian daripada bakti kita kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Ya. Dan Rabbmu telah menetapkan agar engkau hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Bayangkan jemaah sekalian, setelah setelah perintah untuk beribadah kepada Allah, maka perintah yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana doa yang bisa kita rutinkan untuk sebagai bakti kita kepada kedua orang tua kita, yaitu doa Rabbana ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa ini tentunya merupakan gabungan daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat 41 dan surat Al-Isra ayat 24. Ya. Maka harus senantiasa kita amalkan. Ini sebagai bakti kita kepada kedua orang tua kita. Kalau kita ingin dianggap sebagai orang saleh, anak saleh, maka salah satu hal yang bisa bermanfaat untuk orang tua kita yaitu adalah kehadiran anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Dan tentunya doa anak soleh ini bisa menyelamatkan kedua orang tua kita daripada siksa Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula meninggikan derajat orang tua kita di jannah Allah Subhanahu wa taala nanti. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla la yarfa'u darajata lil 'abdi shalih fil jannah fayaqulu ya rab anna li hadhihi fayaqulu bi istighfari waladika lak." Ada seorang bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat derajat seorang hamba yang salih di jannahnya nanti. Kemudian dia kebingungan, mengapa saya bisa sampai derajat ini? Dari mana saya mendapatkan amalan ini? Maka Allah berkata, bi istighfari waladika laka. Ini dikarenakan istighfar yang dimintakan anakmu untuk. Masya Allah, subhanallah, masya Allah. Ini tentunya keutamaan daripada permohonan ampunan dari seorang anak untuk kedua orang tuanya. Sahabat Himayah Foundation yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan setidaknya ketika seseorang mengamalkan doa memohon ampunan untuk kedua orang tua, setidaknya dia telah melakukan 3 amalan sekaligus dalam satu doa. Apa itu? Ketika kita membaca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka kita telah melakukan 3 amalan dalam satu doa. Apa itu? Amalan yang pertama adalah amalan doa. Kita telah berdoa kepada Allah. Kemudian amalan yang kedua adalah amalan berupa istighfar, karena kita beristighfar kepada Allah. Kemudian amalan yang ketiga adalah amalan berupa birrul walidain ataupun berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah, adapun poin yang kedua yaitu perkataan waliman dakhala baitiya mu'mina, dan setiap orang yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman. Para ulama mufassirin ketika menjelaskan makna daripada kalimat ini waliman dakhala baitiya mu'mina, mereka setidaknya ada 4 pendapat. Yang pertama adalah yang dimaksud di dalam kalimat ini adalah yang dimaksud di dalam mereka yang masuk ke dalam rumahku, maknanya adalah keluargaku yang beriman. Ya. Sehingga istri dan anak daripada Nabi Nuh tidak termasuk daripada doa beliau. Karena apa? Ya, karena mereka keluarga namun tidak beriman kepada
ya, Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna yang kedua bisa bermakna yang masuk ke dalam masjidku, ya, yang masuk ke dalam masjidku, ya. Dan kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga adalah masuk ke dalam kapalku, ya. Setiap orang yang masuk ke dalam kapal Nabi Nuh alaihissalam, mereka akan selamat. Adapun yang keempat, siapa saja yang masuk ke dalam agamaku, memeluk agama Islam, menjawab seruan daripada dakwah Nabi Nuh alaihissalam, inilah mereka yang masuk ke dalam doa Nabi Nuh alaihissalam. Ya, namun dari sekian pendapat ini, intinya adalah seorang mukmin diperintahkan untuk senantiasa mencari lingkungan yang baik dan teman yang baik. Karena apa? Teman yang baik, lingkungan yang baik akan berpengaruh kepada agama kita. Sebaliknya, lingkungan yang buruk, teman yang buruk akan berpengaruh kepada agama kita. Maka carilah teman yang baik, carilah lingkungan yang baik, sehingga iman dan Islam kita akan semakin baik. Kemudian, sahabat Himayah Foundation yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun kalimat selanjutnya yaitu adalah, ya, wala tazididz zalimina illa tabara, ya, ataupun walil mu'minina wal mu'minat, ya, walil mu'minina wal mu'minat, yaitu dan semua orang beriman laki-laki maupun perempuan. Setelah tadi tingkatan siapa yang utama untuk dimintakan istighfar kepada Allah, mulai dari diri kita, kemudian orang tua kita, keluarga kita, ya, maka selanjutnya, ya, yaitu adalah kaum muslimin. Jadi mulai dari yang khusus, orang yang terdekat, hingga pada keumuman kaum muslimin, kita dianjurkan untuk saling mendoakan, ya. Walil mu'minina wal mu'minat, dan kita sesama muslim harus senantiasa mendoakan, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Ini tentunya amalan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Himayah Foundation yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun kalimat yang terakhir yaitu wala tazididz zalimina illa tabara, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim selain daripada kebinasaan. Menurut Ibnu Ashur di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanbir, beliau menyebutkan apa makna daripada kalimat wala tazididz zalimina illa tabara, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang zalim itu selain kebinasaan. Menurut beliau yaitu, ya, janganlah engkau ya Allah tambahkan harta anak yang akan menjadi pengikut mereka, ya, sehingga menjadi kekuatan untuk mengganggu kaum muslimin, orang-orang beriman. Tapi jadikanlah harta dan anak mereka menjadi sebab kebinasaan dan kehancuran bagi mereka, ya. Mengapa hal ini perlu untuk kita panjatkan? Karena ada sebagian orang-orang zalim, ya, orang-orang zalim, ya, orang-orang yang apakah mereka kafir kemudian zalim, itu keberadaan mereka di atas muka bumi ini tidak melakukan kecuali keburukan, ya. Tidak melahirkan kecuali anak keturunan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana doa Nabi Nuh alaihi salam di dalam ayat yang lainnya, ya. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara, ya. Jangan ya wahai Rabbku, jangan engkau sisakan di atas muka bumi ini keturunan orang-orang yang kafir, ya, di atas muka bumi ini, ya. Innaka intadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara, ya. Soalnya mereka ketika mereka berada di atas muka bumi ini dalam keadaan zalim, mereka akan senantiasa melakukan kekufuran, mengajak orang lain untuk masuk ke dalam kekafiran, melakukan banyak kemaksiatan, kemusyrikan dan lain sebagainya. Wala yalidu illa fajiran kafara, kemudian tidak melahirkan anak keturunan kecuali keturunan yang kafir dan fasik, ya. Oleh karena itu, ya, kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjadi dalil bahwa dalam satu kondisi kita diperbolehkan untuk mendoakan keburukan bagi orang zalim maupun orang kafir ketika
kerusakan yang mereka lakukan di atas muka bumi ini begitu besar, begitu membahayakan. Ya, maka kita diperbolehkan untuk mendoakan keburukan, kebinasaan bagi mereka. Dan tentunya ini semuanya bagian daripada doa yang dipanjatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Inilah kaum muslimin, sahabat Himayah Foundation yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari satu doa yang pernah Allah abadikan dalam Al-Quran, mengabadikan daripada doa Nabi yang mulia, Nabi Nuh alaihissalam. Di mana Nabi Nuh alaihissalam Allah masukkan ke dalam golongan ulul azmi minar rusul, yaitu para rasul yang memiliki azam dan kesabaran yang begitu kuat di dalam mereka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Apabila jamaah sekalian ingin mengikuti kajian-kajian kelanjutan daripada serial Hikmah Zikir dan Doa dalam Al-Quran, maka jangan lupa untuk senantiasa mengikuti channel Himayah Foundation untuk mendapatkan berbagai manfaat-manfaat ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk dunia maupun akhirat kita. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.